Kira-kira nih Ustadz nih, apa sih hal yang paling pertama yang harus kita lakukan sebagai teman-teman yang ingin memulai hijrah? Iya. Welcome to Teman Sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik teman-teman semuanya, kita sekarang dalam program Teman Sharing. Dan dalam episode perdana ini kita akan membahas tentang hijrah. Bersama nanti ada Ustadz Samsam yang akan membahas tentang tema kita kali ini. Tantangannya nih Ustadz nih, kalau kita biasanya misal kayak Haikal gitu ya, kayak Haikal mungkin dan teman-teman juga yang saat ini baru ingin memulai untuk suatu perjalanan hijrah gitu ya Ustadz. Kadang-kadang tuh sulit banget Ustadz. Baru mau berpindah atau baru mau berpikir hijrah gitu ya. Kadang-kadang ada aja godaan. Iya. Ada aja yang bisikan-bisikan negatif gitu. Iya. Kira-kira nih Ustadz nih, apa sih hal yang paling pertama yang harus kita lakukan sebagai teman-teman yang ingin memulai hijrah? Iya. Sebetulnya tantangan hijrah itu yang paling besar tentunya dari diri sendiri. Betul. Nah, itu yang pertama, itu diri sendiri itu paling besar ya. Bahkan kalau kita lihat siapa sih musuh kita yang paling besar? Diri sendiri. Diri ya? sendiri. Betul, Ustaz. Bukan dia bilang setan gitu ya. Atau misalkan musuh kita itu iblis, bukan, tapi diri sendiri ya. Misalkan kita keluar rumah ya, di luar rumah ngelihat, mohon maaf, misalkan ada perempuan yang belum menutup aurat ya. Setan kan berbisik tuh dalam diri kita. Setan mah cuman bisikin doang, lihat tuh sayang mubazir, kata setan begitu. Tapi kan sebagai penentu keputusan, decision makernya kita kan, yang Betul. menentukan kita ngelihat dia, ngelihat auratnya atau enggak, itu tergantung diri kita kan. Maka pertama tantangan hijrah itu datang dari diri sendiri. Ya. Baru kemudian dari lingkup yang paling kecil. Siapa? Paling pertama yang akan datang itu dari keluarga biasanya. Kalau nggak dari keluarga, jauh. Saya mah Ustadz jauh dari keluarga, teman kosan. Paling dekat biasanya ya. Atau sudah menikah dari istrinya. Biasanya paling dekat aja. Itu kan dakwah Nabi kan begitu ya. Ketika Nabi berdakwah, yang paling pertama menentang ternyata paman-pamannya. Betul. Ya, Abu Lahab, kemudian ya paman-paman Nabi yang lain begitu ya. Orang-orang terdekatnya Nabi. Abu Thalib walaupun mendukung dakwahnya, tapi tetap kan beliau gak beriman begitu kan. Jadi penyebaran itu dari diri sendiri, orang terdekat, kemudian terus seperti itu. Jadi bukan dari yang jauh dulu ya. Makanya jangan aneh kalau banyak maksudnya jangan bangga kalau dicintai oleh orang yang jauh. Justru harus senang, harus bersyukur kalau dicintai, disenangi sama orang-orang yang paling dekat dengan diri kita. Karena apa? Orang yang paling dekat ya yang paling tahu perilaku kita. Nah, itu tantangan besar. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal gitu. Dan setiap orang pasti melalui ujian itu ya. Jangankan hijrah, yang enggak hijrah pun hidup ini kan pasti penuh masalah ya. Kalau gak mau punya masalah ya jangan hidup. Ya. Kalau mau bebas masalah jangan hidup ya. Itu pun nanti masalahnya beda lagi. Kalau mati ada masalahnya lagi ya. Nanti masuk liang kubur ada masalahnya lagi. Ya hidup ini memang tempat kita untuk menyelesaikan masalah. Allah pun menyampaikan faidza faragta fangsob, begitu kan? Kalau engkau selesai satu urusan, kalau engkau selesai satu masalah, fansob, maka siap-siap menghadapi masalah yang lain. Jadi memang ladang masalah, tinggal bagaimana kita menyikapi masalah, menyikapi tantangan itu, sehingga menjadikan tantangan tersebut menjadi peluang, menjadi amal kebaikan. Masya Allah, amin. Jadi gimana nih Ustadz? Stepnya yang pertama kalau kita lakukan adalah
Ya, pertama harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Nah, ini penting nih teman-teman ya. Aikal juga harus tahu ilmunya dulu nih sebelum nanti kita memulai memutuskan untuk hijrah ya. Ya. Ilmunya dulu ya Ustadz ya. Ilmu itu penting ya, karena hampir tiap detik kita butuh dengan ilmu. Bahkan kita lebih butuh dengan ilmu dibanding dengan makanan. Makanan itu kan sesekali aja. Ya, tapi kalau ilmu itu ya perlu ya. Gak habis-habis ya. Gak habis-habisnya. Maka kita harus punya prinsip dalam diri kita, tiada hari tanpa ilmu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, ya, apa yang kita perhatikan harus jadi ilmu buat diri kita. Baca WA harus jadi ilmu. Makanya jauhi deh teman-teman yang apa istilahnya toxic people, toxic friendship gitu ya. Tiap hari di grup WA tuh ngegibah gitu kan, gibah lovers gitu kan. Nama grupnya aja udah gibah lovers ya. Ini jauhilah yang kayak gitu, atau berita-berita yang nggak jelas itu ngotorin hati banget buat kita. Kalau bisa apapun yang kita baca, yang kita dengar jadi ilmu gitu. Apalagi kalau kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, itu akan lebih bagus lagi, akan lebih mantap lagi. Karena gak mungkin kita bisa hijrah, bisa istiqomah ya, kecuali punya ilmunya. Ini ilmunya dulu yang pertama kali harus kita lakukan adalah tahu ya Ustadz ya. Belajar sedikit demi sedikit mungkin, tanya Ustadz mungkin ya. Atau teman-teman bisa datang ke teman hijrah kajiannya gitu ya Ustadz ya. Iya. Dan ilmu itu akan datang dari rasa butuh. Kita harus merasa butuh dulu. Needs dulu ya Ustadz ya. Ada kebutuhan dalam diri kita. Dan memang manusia itu pasti sangat-sangat butuh ya dengan namanya ilmu. Yang kedua, setelah kita merasa butuh, maka harus ada rasa ingin tahu ya, yang luar biasa. Maka di Quran pun disampaikan kan oleh Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Fas'alu ahlal dzikri, tanyakan kepada ahlal dzikri, maksudnya kepada ahlul ilmi, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu ya. Jadi harus ada rasa penasaran, ada kebutuhan ya. Karena ya setiap hari masalah bertambah. Kalau setiap hari masalah bertambah, maka ilmu pun harus bertambah ya. Orang yang punya masalah tapi gak punya ilmu, maka dia akan bingung sendiri ya, khawatirnya nanti stres, udah stres dia tidak bersyukur, udah gitu jauh dari Allah. Ada banyak kemungkinan jadi kufur dia, atau kemungkinan lain dia bisa putus asa. Ya, kalau sudah putus asa ini berbahaya. Di antara dosa yang besar adalah putus asa. Kita putus asa gini misalkan, ya Allah dosa saya banyak banget, jangan-jangan Allah gak mengampuni saya. Ya akhirnya daripada saya jadi orang baik, mending aja sekalian jadi orang jahat. Nah gitu ya. Walaupun ya kalau mau jadi orang baik yang benar-benar. Kalau mau jadi orang jahat juga yang benar gitu kan istilahnya ya. Kalau di surat Al-Kahfi itu faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur gitu. Kalau mau jadi orang baik, ya kalau jadi orang mukmin, ya mukmin yang benar gitu. Harus total gitu. Harus totalitas, hidup ini harus totalitas. Kalau enggak totalitas, nantinya jadi orang munafik. Munafik itu kan enggak totalitas, ya. Ketika kumpul dengan orang-orang beriman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna gitu kan. Kalau ketemu sama orang-orang beriman, dia bilang, gue juga sama kamu nih, sama-sama beriman. Kita kan sama, KTP saya sama, saya juga bapaknya Haji, gitu kan. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau kembali kepada setan-setan mereka, inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kami ini bersama kalian. Kami itu tadi ikut-ikutan juga ikut-ikutan aja, cuman ngeramein lah dan ya bilangnya begitu. Munafik itu gak totalitas gitu. Beriman gak totalitas, kafir juga gak totalitas. Makanya orang munafik itu bahaya juga kalau orang gak totalitas ya. Jadi kalau bahaya itu ya bahaya buat dirinya, bahaya buat orang lain gitu. Jadi ya begitulah di antara tata cara bagaimana kita memulai hijrah, cari ilmunya ya. Kemudian ada penasaran untuk mencari ilmu itu, ada rasa kebutuhan. Ya setelah itu jangan menyendiri. Banyak kan orang yang udah hijrah kemudian dia malah mengasingkan diri. Nah, ini yang salah. Ini banyak juga nih Ustaz nih. Khawatir kalau mengasingkan diri itu kan disebutkan dalam beberapa riwayat ya, sesungguhnya setan itu bersama orang-orang yang sendiri. Jadi artinya setelah hijrah justru harus cari teman lagi, teman-teman yang baik ya, teman hidup mungkin teman ya. Hidup. Ya. Pokoknya bergaul lah
tapi tentu bergaulnya dengan orang-orang baik. Sebab baik, betul. kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan siapa yang akan berteman denganmu. Jadi teman ini sangat penting. Bahkan seorang mukmin yang baik itu bukan mukmin yang mengurung diri, udah hijrah, gak pernah mau gaul sama tetangga, ada kerja bakti, gak ikut kerja bakti, ya, ada kumpulan RT misalkan di kompleknya gak ikut, bukan karena menganggap wah mereka kan saya ini udah hijrah, mereka kan belum gitu ya. Waduh. Ya walaupun dalam jangka waktu tertentu yang kita anggap tadi toxic people kita harus jauhi. Ya dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau dengan masyarakat lain kita tetap harus membuka membuka diri ya. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun katanya. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia yang lainnya, kemudian dia bersabar atas gangguan, ujian, cobaan yang ditimpakan oleh manusia itu, khairun, itu lebih baik. Daripada siapa? Minalladzi la yukhalitun nas, daripada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia yang lainnya, walam yasbir ala adahum, dan dia tidak bersabar. Ya. Waduh. Jadi jangan menutup diri kalau sudah hijrah, gaul di harus masjid. bersosialisasi tetap gitu. Jangan hanya bersosialisasinya di medsos doang gitu. Saya ngelihat ada orang-orang yang aktif di medsos, di dunia nyata justru malah menutup diri. Ini juga kurang bagus ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Oke, wah ini baru 2 pertanyaan sudah menarik banget gitu ya. Memang ketika misalnya kita akan memulai hijrah, tadi kalau Ustaz Samsam bilang adalah kita harus paling tidak tahu basic-basic keilmuannya Ustaz ya. Dan tadi dimunculkan lagi hasrat keinginan kita untuk berhijrah seperti apa supaya nanti ketika kita sudah dapatkan itu, kita akan menjadi lebih serius lagi dalam menjalankan hijrah kita ini. Nah, Ustaz, sebelum kita pamit nih Ustaz, kita mau reminder lagi nih bahwa teman hijrah ini mendukung banget nih program dari UMKM. Kita ada program namanya teman store ID ya, teman store ID, teman-teman bisa langsung lihat produk-produk UMKM unggulan yang tergabung disupport oleh teman hijrah. Nah, salah satunya nih Ustaz, ada Baby Smile Lemon. Nah, ini Ustaz nih ya. Baby Smile Lemon ini adalah 100% pure lemon, jadi mungkin buat teman-teman semuanya yang kalau sekarang kondisinya mungkin COVID seperti itu ya, kayaknya ini bagus banget nih. Manfaatnya banyak banget Ustadz, mulai mengatasi flu, demam, dan infeksi tenggorokan. Kayaknya Ustadz misalnya kalau sedang capek abis tausiah gitu Ustadz, kayaknya perlu nih ya. Nah ini bisa dicek di Instagramnya @temanstoreid ya. Ada juga nih Ustadz, ya produknya yang keren banget, yang banyak banget nih peminatnya, ada cireng badak ya. Ini cireng badak buat teman-teman semuanya, buat jamaah, boleh silahkan langsung di order, dikepoin dulu boleh di @temanstore.id ya. Oke, terima kasih banyak buat jamaah semuanya, buat teman-teman semuanya, terus bantu support, dukung dakwah kita semuanya dengan cara apapun. Dan Ustaz Samsam terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi amal jariah untuk Ustaz. Amin. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Haikal Saputra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.